Selamat pagi semuanya, berjumpa lagi di mata kuliah Kinematika dan Dinamika. Sekarang kita akan belajar tentang interaksi momen, kelembaman, dan percepatan. Nah, saya akan mulai dengan gambar ini. Biasanya kita sering, ini ada dua gambar ya, sebelah kiri dan sebelah kanan ini. Sebelah kiri ini sering kita jumpai di berbagai soal bahwa misal ada mobil yang sedang bergerak, waktu berangkatnya sama, kecepatannya berbeda. Nah, sampai di manakah mobil ini akan saling berpapasan, begitu ya. Nah, tentunya Anda ingat bahwa untuk menghitung tempat berpapasan, ya Anda cukup memasukkan mungkin rumus kecepatan, waktu, jarak, gitu ya, tanpa kita memasukkan komponen gaya ya. Karena di sini kan ada mesin, nah mesin itu kan menghasilkan gaya sehingga mobil ini bisa bergerak. Nah, dalam perhitungan yang sering kita pakai ini tidak melibatkan gaya dalam perhitungan kasus ini. Kemudian kita beralih ke yang bagian kanan. Bagian kanan, nah ini sedikit berbeda. Ini sebuah bentuk ini ya, benda seperti ini. Ini ada batang silinder kecil ya, silinder pejal kecil. Ini ada plat segitiga, tengahnya bolong ini ya. Nah, di sini ada pin di sini ya. Ini bisa berayun. Silakan bisa dibayangkan ya. Jadi ini titik rotasi di sini. Benda ini bisa berayun ke kanan ataupun ke kiri ya, seperti bandul. Dalam kasus ini yang diminta justru berapa gayanya. Ini F ya, berapa gaya. Ini seperti kita dorong pakai jari tangan mungkin ya. Kita dorong ke sini sehingga benda ini berayun ini ya, ke kiri ya, atau searah jarum jam ya, ke sini ya. Berapakah gayanya jika yang diminta adalah bandul ini ya. Ini mempunyai percepatan sudut ya sebesar 5 radian per sekon kuadrat. Ya. Jadi ini berbeda ya dengan yang ini ya. Kalau ini murni kita mengandalkan kecepatan, waktu, jarak, kita kombinasi. Jika ini yang ditanyakan justru gayanya. Berapa gaya yang diperlukan oleh tangan kita untuk mendorong bandul ini, struktur bandul ini, sehingga dia bisa bergerak ini ya, rotasi ya, ini gerak ke sini, berotasi sebesar 5 radian per sekon kuadrat ya. Ini untuk percepatan sudutnya. Nah, sebelum menghitung gaya di sini kita akan belajar bersama-sama perbedaan gerak translasi dan rotasi. Ini mudah ya. Ini translasi seperti ini ya. Misal bendanya berpindah ya. Misal Anda mendorong mobil ya, mobilnya berpindah mungkin dari kiri Anda dorong ke kanan, ada percepatannya. Nah, mobil itu berpindah tempat ya, tetapi tidak berotasi ya. Rotasi itu mudahnya berputar ya. Tapi tidak harus berputar satu putaran penuh, tidak ya. Berputar sedikit saja itu sudah rotasi ya. Ini translasi. Jadi mobil ini tetap menempel di jalan ya, tidak terguling ya. Beda lagi kalau mobilnya terguling, nah itu sudah gerak rotasi. Nah, kemudian yang sebelah kanan ini rotasi ya. Rotasi ini ada sebuah torsi ya. Kalau kita main bola berarti ini ya ada tendangan di kaki kita. Nah, dia akan menghasilkan torsi. Ini simbolnya T. Kemudian kalau translasi ada A, percepatan. Jika gerakan rotasi itu juga ada percepatan, tapi kita sebut percepatan sudut. Nah, untuk mempermudah, jika Anda hafalnya F sama dengan M kali A, ini sebetulnya hampir sama. Kalau untuk gerak translasi F sama dengan M kali A, F-nya itu gaya,
A-nya itu massa, A percepatan. Kalau untuk gerak rotasi, hampir sama. Gaya kita ganti jadi T, torsi atau momen, yang menyebabkan benda ini berputar ya. I, momen inersia ya ini. Momen inersia. Kemudian alfa, percepatan sudut atau percepatan angular. Nah, mudah diingat ya. Kalau untuk gerak translasi ya cukup ini. Jika gerak rotasi ini, kalau dua-duanya ya, kita pakai dua-duanya rumusnya. Macam gerakan, ini untuk lebih memperjelas ya. Translasi, bayangkan benda yang seperti ini ada lakukan seperti ini ya. Jika translasi cukup Anda geser saja ya. Geser ke sini. Tanpa Anda putar posisinya ya. Nah, yang seperti bola ini namanya pusat massa ya. Pusat massanya. Ini juga pusat massa ya. Kalau untuk gerak rotasi, cirinya dia mempunyai titik ini ya, sumbu putar ya. Jadi benda ini seperti bandul ya, Anda dorong, ya, maka dia akan berputar. Yang ketiga, kombinasi translasi dan rotasi. Benda semula seperti ini ya. Ini ada AB sama AA ini percepatan ya. Ini ditranslasikan dulu ya, baru dirotasikan ya. Oke. Atau juga bisa dirotasi dulu. Ini dirotasi sehingga bentuknya seperti ini, baru kita geser ke kanan untuk gerak translasi. Itu untuk gerakan kombinasinya. Ini untuk diagram kinetika seperti ini. Benda seperti ini dikenai 3 gaya, menghasilkan percepatan dengan percepatan sudut ya. Nah, ini diagramnya seperti ini. Di sini ada massa kali percepatan ya. Ini untuk sigma F-nya. Kemudian sigma momennya di sini ya. Jadi kalau ini gerakannya ya, ada sigma F sama dengan M kali A, dan MCM ini momen di titik pusat massa ya di sini. Nah, ICM ini momen ini ya, momen inersia di titik pusat massa ya. Nah, kemudian kalau kita ingin menganalisa pada titik tertentu, tadi kan kita analisa F-nya ini di pusat massa ya. Kemudian momennya juga di pusat massa ya, di sini. Kita juga bisa mengambil titik sembarang, misal di B atau di A, tapi konsekuensinya ada tambahan rumus ya. Misal kita ingin mengetahui jumlah momen atau sigma momen di titik A, maka tinggal kita tulis rumus yang ini, ICM kali alfa ditambahkan M kali A kalikan D. D ini jarak titik pusat massa ke titik A ini ya. Kalau ke B juga sama, berarti jarak ini ke sini. Seperti itu. Ini contoh untuk menghitung jika ada beberapa benda kaku saling terhubung. Kita bisa jumlahkan sigma momennya. Ini ya, sigma momen sama dengan sigma ICM kali alfa plus sigma M kali A kali D. Ini jika untuk benda kaku terhubung ya. Hampir sama dengan ini ya. Tapi dijumlahkan semua. Ada sigmanya di sini. Oke. Ini prinsip persamaan energi. U1 kedua sama dengan kerja semua gaya eksternal ini ya. Jadi gaya eksternal itu gaya yang dikenakan ke benda ya, dari luar ya. Entah itu gaya ini ya, dari energi kinetik atau potensial energi elastik, pegas ya. Itu juga menghasilkan gaya ya, atau energi potensial ini untuk ketinggian. Delta T ini energi kinetik. Jadi delta T ini mewakili untuk gerakan benda. Nah, kalau benda bergerak ada energi kinetiknya.
Delta VG ini energi potensial. Jadi kalau ada ketinggian berarti dia ada energi potensial ya. Kalau ada beda ketinggian. Kemudian delta VE ini untuk potensial energi elastik ya. Ya seperti pegas ya. Jadi ini sudah merangkum semua gaya-gaya yang ada di lingkungan kita ya, yang sering dipakai. Ini untuk rumus-rumusannya, energi kinetik, energi potensial, dan satu lagi energi ini ya, pegas ya. Seperti ini. Ada pegas yang biasa, yang pair ya. Ada juga yang bentuknya seperti ini, pegas torsional ya. Ya, pakainya theta ya. Perubahan delta ini ya. Ini theta 2-nya, theta 1-nya ini. Jadi pegas itu bermacam-macam ya. Kalau yang X ini ya, konstanta pegas ini, X ini perubahan panjangnya ya. Panjang pertama, panjang kedua. Yang ini KT ini konstanta pegas T torsionalnya. Nah, jika pegas yang biasanya itu kita ukur perubahan panjang, jika torsional seperti ini ukurnya caranya seperti ini ya. Pakai theta ya. Kita akan coba analisis energi kinetik. Tadi banyak energi ya. Coba kita masuk ke energi kinetik. Jika benda kaku berputar pada sumbu putar yang bukan pusat masanya. Maksudnya apa? Benda kaku ini kalau kita analisa menghitung center of mass ya, CM nih ya, center of mass atau pusat massa kita sebut. Nah, menghasilkan di sini. Berputar itu bisa kalau kita buat sendiri ya, kita bisa putar benda ini dengan titik ini itu di pusat massa. Tapi di kasus ini benda berputar pada titik di sini ya. Ini bukan pusat massanya ya. Ini sumbu rotasinya. Nah, seperti apa caranya? Ada dua cara. Cara pertama adalah mempertimbangkan translasi dan rotasi. Nah, benda kaku dianggap berputar pada sumbu pusat massanya. Jadi, dianggap berputar dulu pada pusat massanya. Kemudian, baru translasi ya. Jadi, diputar dulu, baru ditranslasikan. Yang penting, posisi akhirnya sama. Ini rumus yang dipakai seperti ini. Atau pakai cara yang kedua. Ini. Jadi kalau cara kedua, benda kaku kita asumsikan rotasi di titik O sini ya, merupakan sumbu rotasinya. Kemudian momen kelembaman harus dipindahkan dari pusat massa CM ya, ini ke titik O menggunakan prinsip sumbu sejajar. Nah, pada metode ini murni kita pakai rotasi ya, tidak perlu melakukan analisa translasi ya. Bisa dipilih cara dua atau cara pertama. Sekarang kita masuk ke contoh soal biar lebih paham. Struktur yang tadi saya sampaikan di depan, ini bandul ya, bandul tapi ini di bawah sumbunya ini, sumbu rotasi membentuk seperti ini. Ini bentuknya tabung ya atau silinder ya, silinder pejal. Yang segitiga ini bentuknya plat ya. Platnya itu ketebalannya 10 mm, di sini dijelaskan. Kemudian radius batang 5 mm, batang ini maksudnya ya. Jadi ini ada jari-jarinya 5 mm. Massa jenis pendulum 8000 kg per meter kubik ya. Nah, jadi ini pendulumnya ini bahannya sama ya. 8000 kg per meter kubik ya. Nah, misal Anda jika di soal, misal dijelaskan ada stainless steel atau aluminium atau bahan yang lain,
Jika tidak dijelaskan massa jenis, Anda bisa cari sendiri di tabel ya. Ada tabel-tabel mechanical properties. Biasanya di belakang buku-buku referensi itu ada tabel-tabel massa jenis, tabel-tabel cara menghitung center of massa gitu. Kemudian cara menghitung momen inersia, biasanya di tabel ada. Di tabel-tabel di belakang buku referensi, Anda silakan buka-buka bukunya. Jadi skenario-nya seperti ini, ada batang seperti ini, lubangnya di sini, kemudian diberikan gaya dari kanan ke kiri ya, seperti diayunkan ya. Kalau kita mungkin kita pakai tangan ya, kita dorong pakai tangan sehingga ini mengayun ya ke arah sini ya, searah jarum jam ya. Nah, berapakah gaya yang diperlukan? Nah, ini di sini ya. Oh, bukan cuma gaya yang diminta dicari. Pertama, tentukan lokasi pusat massa pendulum. Jadi, struktur yang seperti ini tentukan pusat massanya atau CM ya, center of mass-nya. Satu. Yang kedua, hitunglah kelembaman pendulum di pusat rotasi pin di O ya. Nah, ini momen inersia ya, kita menghitung I di sini ya. Nah, kemudian yang ketiga, hitunglah torsi yang diperlukan. Kemudian baru hitung gaya. Ada 4 yang ditanyakan. Di sini tanyakan center of massanya, kemudian momen inersianya, kemudian torsinya, dan gayanya. Kita akan lihat satu persatu. Caranya seperti ini. Ada 6 step ya. Ada 6 step atau ketentuan di sini. Yang pertama, titik O sebagai ordinat ya. Karena kita ingin menghitung center of mass ya, titik pusat massa, kita butuh koordinat. Jadi kita sepakati bahwa titik O sebagai ordinat. Di sini jika di grafik ini 0,0 ya. 0,0-nya di sini. Kemudian yang kedua, sumbu X positif ke kanan. Nah, jika ke kanan berarti kita hitung ukuran-ukuran ini positif ya. Seperti koordinat X dan Y. Tapi sumbu Y itu positif ke bawah ya. Kita buat panjang-panjang yang ke arah bawah ini nilainya adalah positif begitu ya. Positif koordinatnya. Biasanya kan kita kalau ke atas positif. Kalau di sini kita pakai yang negatif ya. Ke atas negatif, ke bawah positif ya. Jadi perlu kita deklarasikan seperti ini ya. Kita adakan perjanjian tanda. Jangan berubah-ubah ya. Seperti ini. Yang keempat, pendulum kita bagi 5 ya. Batang yang ini ya vertikal, batang horizontal, kemudian plat segitiga kita belah menjadi 2. Ini kan segitiga sama sisi ini ya. Kita belah jadi 2, ada bagian sebelah kiri, ada bagian sebelah kanan ya. Ini sebelah kanan di sini. Ya. Kemudian plat lubang bulat di sini. Nah, baru kelima kita analisa pusat massa dan kelembaman. 6 kita hitung torsi. Ini proses yang pertama. Kita akan hitung yang batang vertikal yang ini ya. Ya, kita identifikasi L-nya 0,6, panjangnya. R, radiusnya 5 mm. Rho-nya 8.000 kg per meter kubik ya. Rho-nya ini tentunya sama semua untuk entah itu segitiga ataupun batang ini. Nah, di sini ada ini ya, saya ambil dari buku referensi. Ini untuk menghitung momen inersia. Jadi, kita nanti pakai yang ini ya, 1/12 ya, 1/12 ml kuadrat. Itu ini M ini saya ambil dari buku. M-nya
Kalau massa biasanya ini ya, M kecil ya. Di sini M besar. Ini M ini massa ya. Sama dengan, jadi kalau ada massa, kita ingin mencari massa. Yang diketahui adalah massa jenis. Nah, tentunya massa itu adalah volume dikalikan massa jenis. Volumenya, volume dari ini, berarti kan luas alas kali tinggi ya. Luas alasnya ini, alasnya kan lingkaran. Pi kali R kuadrat dikalikan dengan L ya. Nah ini hasilnya 0,37699 kg. Ini mencari massanya. R ini jari-jari ya, jari-jari. Atau lebih amannya Anda bisa tulis ini M kecil, R-nya R kecil ya, yang biasa kita pakai. Kemudian yang ini ada X, ada Y, ini adalah pusat massa dari batang ya. Jadi kalau batang seperti ini, pusat massanya ya di tengah-tengah ya. Center of gravity-nya di tengah-tengah sini. Tengah-tengah itu koordinatnya di mana? Tengah-tengah itu berarti ini 0 ya, berarti 0, ke bawah sini. Setengah dari 0,6 berarti 0, ini ya. X-nya 0, Y-nya 0,3. Ini L dibagi 2 ya. Kalau ini 0,6, tengah-tengah berarti 0,3. Itu center of mass-nya. Kita cari momen inersianya. Kita pakai rumus ini. Ini 1/12 mL kuadrat. 1/12 M massa L kuadrat. L-nya panjang ini. Menghasilkan 0,011310. D. Kenapa cari D? D itu tadi kan jarak antara pusat massa ke ini ya, titik tertentu ya, yang ingin kita hitung momen inersianya ya. Jarak D dari titik sini ke titik O ini berarti ya 0,3 ya, setengah dari 0,6. Dari sini ke sini ya, karena kita ingin menghitung momen inersianya. IO1 ya, jadi momen inersia di titik O itu sama dengan I CM ya. Jadi momen inersia di center of mass yang sudah kita hitung ini ditambah D kuadrat kali M ya. Sama dengan 0,045 ya. Kilogram meter persegi. Ya. Cara ini dipakai untuk perhitungan yang lain juga ya. Satu persatu ya. Tadi kita mencari yang ini, batang ini. Dengan cara yang sama, kita cari juga untuk batang yang horizontal. Dengan cara yang sama juga kita akan cari yang segitiga. Dan dengan cara yang sama kita pakai untuk yang lingkaran. Ini yang batang vertikal. Batang horizontal sama caranya ya. Cuma koordinatnya yang berbeda ya. Jadi silakan bisa dilihat, ini bisa di pause dan dilihat. Caranya sama, nanti bisa buat latihan. Saya akan jelaskan yang segitiga, agak berbeda ya. Ini plat segitiga ke kiri. Jadi segitiga ini dibelah menjadi dua, bagian kiri dan bagian kanan ya. Ini saya akan jelaskan yang bagian kiri. Saya akan namakan panjang ke sini nih H3, panjang sini ke sini saya namakan B3. Oke. Ini stick ini ketebalannya 10 mili. H3 berarti berapa H3? Ya, 0,5 karena ini sama sisi ya. 0,5, 0,5, 0,5. Berarti kalau kita cuma cari setengahnya berarti 0,5 dibagi 2. Untuk mencari B3 ini tidak diketahui, kita pakai rumus Pythagoras ya. Berarti H3 kuadrat. Oh ini sisi miringnya ya, sisi miringnya 0,5 kuadrat dikurangi H3. H3 itu 0,5/2 sama dengan 0,4.
Jadi H3 sudah ketahuan nilainya, B3 juga bisa kita hitung. A3 ini luasnya, luas segitiga ya, alas kali tinggi bagi 2. M ini massa, volume kalikan dengan massa jenis ya. Volume itu massa dikalikan dengan ketebalan, dikalikan rho, hasilnya ini ya, 4,3 sekian ya, kilogram. Nih, jadi cari massa sudah, kemudian kita cari titik ini ya. Kita cari center of gravity dari segitiga. Nah, titik berat segitiga ini ya, seperti ini, segitiga seperti ini. Titik beratnya sepertiganya ya, sepertiga dari sini, sepertiga dari sini, ya, sepertiga dari panjang ini ya. B/3 ini sepertiganya, ambil sepertiga, kita buat koordinat di sini ya. Jika kasus kita bendanya kan terbalik seperti ini ya. Jadi sama, kita ambil dari sini sepertiga, kita ambil dari sini sepertiga. Koordinatnya berarti di sini. Nah, ini yang seperti ini sama dengan yang akan kita hitung. Ya, ini ya. Seperti ini. Nah, seperti ini. Ini cuma saya balik saja sih biar memudahkan. Oke. Setelah itu berarti X-nya berapa? Ke kiri sini ya. Sini sepertiga, ini sepertiganya. Sepertiga dari H3 min. Kenapa minus? Karena ke arah kiri kita ya, koordinatnya. Nih ya, H3/3 min 0,08. Y-nya berapa? Ke bawah positif ya. Sepertiga berapa? Berarti sepertiga dari B3. B3 itu 0,4. Kenapa ada 0,6? Karena kita menghitungnya dari atas. Dari sini ke bawah sini 0,6. Tambahkan lagi ke sini. Nah, hasilnya 0,7. Kemudian kita cari momen inersia di center massanya. Momen inersia segitiga di sini ya kira-kira ya. Titik pusat massanya di sini. Rumusnya kita pakai ini 1/18 M3 dikalikan B3 kuadrat plus H3 kuadrat. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita cari D, jarak dari pusat antara pusat massa ini ke O ya. Kita pakai rumus Pitagoras lagi. Yang terakhir kita hitung massa ini ya, IO3 ya. Momen inersia segitiga ini tapi di titik O ya. Ini ya pakai ICM di sini. Momen inersia di center massanya ditambah D kuadrat kali M3. Hasilnya 2,48. Cara ini dipakai juga untuk menghitung yang segitiga bagian kanan. Nah, ini segitiga bagian kanan. Sama, kita hitung momen inersianya. Dan terakhir, ini berbeda. Jadi plat segitiga ini berlubang. Ya. Lubangnya lingkaran. Caranya sama, kita hitung ini masanya ya. Hitung masanya juga. Kenapa minus? Kita kasih minus karena nanti ini dikurangi ya masanya ya. Karena berlubang-lubang ya. Jadi ini minus, kita tulis minus masanya di sini ya. Ini X sama Y ini sama. Ini center of mass. Jadi kalau lingkaran itu kan di tengah-tengah titik beratnya. Berarti koordinatnya berapa? Berarti 0, Y-nya di sini 0,6 tambah dari sini ke sini. Berarti 0,05 ditambah jari-jarinya. Ini jari-jari ya. Sama dengan 0,7. Dimasukkan ke rumus menghasilkan minus. Nah, di akhir kita jumlahkan semua nanti ya. Kita cari
pusat massa dari ini ya, struktur ini. Tadi kan kita cari satu persatu ya. Cari center of mass ini, center of mass ini, center of mass segitiga, lingkaran, segitiga lagi. Sekarang kita jumlahkan semua. Nah, hasilnya untuk di koordinat X 0,0 cm di Y, sumbu Y 0,7. Berarti titik berat struktur ini di 0,7 ya. 0 di sini, 0,7 ya, di bawah inilah ya, sekitar sini mungkin ya. 0,6 tambah 0,1 ya. Ya, mungkin di sekitar sini ya, titik pusat massanya. Oke, itu kemudian kelembaman di titik O di sini ya. Sumbu Z, maksudnya sumbu Z apa? Jadi maksudnya dia kelembaman momen inersia di titik O dengan berotasi pada sumbu Z ya. Jadi ini kan titik rotasi ya, sumbu rotasi. Tadi kan kita ini, jika ini ke atas ini sumbu, coba kita gambar ya. Nah, kalau kita misalnya kita gambar ya, kalau ini sumbu Y-nya, Y ya, ini X-nya ya. Nah, maka yang ke arah dalam sana ya, kalau kita berbicara 3 dimensi ya, berarti yang ke dalam layar atau ke dalam layar gadget ataupun laptop, ya itu sumbu Z ya, Z ke sana. Nah, berarti supaya berputar, berarti harus ada sumbu ke sana kan. Ini namanya sumbu rotasinya ya. Ini Z-nya di sini. Nah, gitu ya. Silakan dibayangkan ya. Itu kita jumlahkan semua tadi yang sudah kita hitung. I01 ini untuk batang yang tadi horizontal, ini vertikal, segitiga, 4 segitiga, 5 ini lubang ya. Lubang lingkaran dikurangin tadi ya. Ini yang lingkaran, min minus. Nah, ketemulah momen inersia untuk ini ya, struktur lengkap ini ya, gabungan 4,3 sekian kilogram meter persegi. Torsi, kita hitung torsi dan gaya. Tadi sudah diketahui bahwa alfa sama dengan percepatan sudut 5 radian per sekon kuadrat, sedangkan rumus T itu I0 kalikan alfa. Ya, I0-nya masukkan ini, alfanya dimasukkan, ketemulah torsi 21,6 Newton meter. Kemudian kita cari gaya. Gaya itu sama dengan torsi dibagi dengan ya, jarak ya. Nah, jaraknya mana? Jarak dari titik 0 ini, O, sampai ke bawah ini. Sampai ke sini, F-nya kan sini. Torsi itu kan rumusnya F kalikan dengan jarak ya. Jarak ke sini, berarti jaraknya 0,6 ditambah dengan panjang ini. Panjang ke sini apa? Ya rumus Pitagoras ya. Sisi ini merupakan akar dari sisi miring ini 0,5 kuadrat dikurangi sisi sebelah sini ya, dikuadratkan. Hasilnya ini ya. Seperti ini rumusnya. Hasilnya 20,9 Newton. Terima kasih. Ini materi kita pada pagi hari ini. Tidak sulit, tapi butuh ketelitian ya. Teliti dan telaten ya. Gitu ya. Jadi hari ini kita bisa menghitung gaya, kita bisa menghitung momen inersia, kita bisa menghitung center of mass atau titik berat atau center of gravity, dan juga bisa menghitung momen inersia dari struktur ini. Yang berbeda di tiap soal mungkin yang ditanyakan beda, sumbu rotasinya beda, bentuk-bentuk strukturnya beda, ada yang mungkin ada yang lingkaran, ada yang mungkin ada yang balok bentuknya. Nah, caranya bagaimana? Caranya jika strukturnya berbeda dari yang ini, Anda
Yang berbeda adalah ini ya, masanya, cara menghitung massa tentu berbeda ya. Volumenya beda-beda tiap benda. Kemudian titik pusat massa juga berbeda. Anda bisa lihat titik pusat massa di referensi ya. Biasanya disebutkan juga ya. Kalau ini saya cuma capture yang rumus menghitung momen inersia. Center of mass juga ada, momen inersia juga ada. Silakan Anda bisa cek di buku di halaman yang paling belakang ya, buku referensi. Itu untuk materi hari ini. Silakan dipelajari. Silakan di pause videonya untuk lebih mengerti ya, dan ditulis biar kita paham. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Tetap semangat belajar. Cari banyak referensi ya, agar pengetahuan bisa lebih luas. Terima kasih.